Profil singkat PT Ramayana Makmur Sentosa Tbk atau biasanya disingkat RAS. Gambaran umum perseroan berdiri pada tahun 1978 dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1996. Salah satu operator departemen store terbesar di Indonesia. Market leader di segmen pasar menengah dan bawah. Lini usaha mencakup departemen store, menjual pakaian, sepatu, tas, dan aksesoris. Dan supermarket, menjual mainan, peralatan tulis, makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga. Mengoperasikan 101 gerai di seluruh Indonesia akhir bulan Maret 2024 dengan total luas lebih dari 900.000 meter persegi. Yang sebelumnya di tahun 2023 ada 104 gerai, berarti Ramayana telah menutup 3 gerai di tahun 2023. Segmen usaha departemen store terdiri dari menjual pakaian pria 48,9%, pakaian wanita 12,4%, anak-anak 11,2%, dan 27,5% menjual tas, sepatu, dan aksesoris lainnya. Hampir 85% hasil pendapatan disumbangkan oleh departemen store, dan 15% dari supermarket yang menjual peralatan rumah tangga, makan, minuman, mainan, dan lainnya. Bisa dibilang saat ini keuangan Ramayana sehat sekali, apalagi semua persediaan yang ada 65% bersifat konsinyasi, yang artinya pihak perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang besar untuk belanja modal. Hanya sekitar 35% pihak perusahaan yang sistem belanja putus. Struktur kepemilikan saham mayoritas masih dimiliki oleh PT Ramayana Makmur Sentosa sebesar 72,29%. Paulus Sumewu sebagai komisaris utama memegang saham 3,66%. Dan Agus Makmur sebagai dirut memiliki 0,85%. Total kepemilikan publik hanya 23,20%. Jika dilihat dari komposisi pemegang saham, ini termasuk salah satu ciri perusahaan yang sehat dan baik. Selalu hindari saham yang mayoritas pemegang sahamnya dimiliki oleh publik. Ini tabel dalam jutaan rupiah. Total aset lancar 3,6 triliun dibagi menjadi beberapa bagian, uang kas dalam bentuk tabungan dan investasi dalam bentuk obligasi. Persediaan di sini adalah aset-aset lancar yang gampang dijual, seperti pakaian, pria wanita, dan anak-anak. Total aset tidak lancar adalah perlengkapan, rara, dan aset hak guna yang diberikan jaminan sekitar 1,6 triliun. Jadi total aset yang dimiliki Ramayana sebesar 5 triliun 220 miliar 900 juta rupiah. Sedangkan utang jangka pendek dan jangka panjang hanya 1 triliun 556 miliar 352 juta rupiah. Itu pun didominasi oleh utang pihak ketiga yang merupakan bentuk persediaan yang berkonsinyasi oleh pihak perusahaan, namun tercatat sebagai hutang. Dan semuanya tanpa bunga. Dan liabilitas lainnya adalah imbalan kerja karyawan dan sewa jangka panjang. Dari analisis keuangan, Ramayana masih termasuk kategori perusahaan yang sehat. Bagaimana dengan penjualan? Penjualan di tahun 2023 mengalami penurunan 4,3% dibandingkan di tahun 2022. Laba bersih menurun jauh hingga 14%. Terjadi selisih yang sangat jauh jika dibandingkan dengan penurunan penjualan. Mungkin promo dan diskon menjadi alasan kenapa laba bersih bisa turun sangat jauh. Sedangkan di kuartal pertama di tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan kuartal pertama di tahun 2023 sebesar 43%. Dan itu disebabkan oleh bulan Ramadan yang jatuh di bulan Maret, sehingga penjualan di kuartal pertama naik dibandingkan sebelumnya. Dan benar saja di kuartal kedua kembali terjadi penurunan sekitar 29%. Sekarang kita masih menunggu laporan keuangan kuartal ketiga yang kemungkinan akan kembali turun dari kuartal tahun 2023. Apakah saham RAS bisa multi-bagger? Jawabannya bisa, jika kinerja perusahaan bisa menaikkan keuntungan 50%. Dengan kondisi saat ini rasanya nggak mungkin. Menurut saya, banyak PR yang harus dilakukan. Pendapatan dan laba PT Ramayana dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Sedangkan dari persaingan bisnis dan tantangan di tahun ke tahun berikutnya semakin berat. Kompetitor minimarket yang telah menyebar ke seluruh penjuru membuat Robinson sulit untuk bersaing di kategori tersebut. Demikian juga untuk departemen store, saat ini Ramayana dan Matahari sedang terseok-seok untuk bangkit dari tidur panjangnya. Karena banyak dari produsen yang biasa bekerja sama dengan Ramayana langsung turun ke konsumen untuk menjual produk mereka. Dua raksasa retail yang sempat menjadi primadona di Indonesia mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Daya beli masyarakat yang menurun, perubahan perilaku konsumen menjadi salah satu faktor terbesar.
Ramayana sudah mencoba untuk memaksimalkan penjualan online dengan bekerja sama dengan platform yang ada. Namun, sumbangsi pendapatan untuk perusahaan tidak lebih dari 1%. Saat ini, pihak internal masih mengupayakan dan memaksimalkan penjualan dari e-commerce. Ini tantangan bagi manajemen untuk mengambil langkah berikutnya. Sebelum pandemi, 15 Maret 2019, rel sempat menyentuh di harga 1.900. Namun, terjun payung di saat pandemi sampai di harga 430-an. Dan saat ini harganya lebih turun lagi sebelum pandemi. Di saat itu, Ras banyak mengalami kerugian karena banyak gerai-gerai yang dipaksa tutup. Kebijakan pemerintah saat itu berdampak hampir di semua sektor ekonomi. Penutupan di akhir tahun 2020, Rals mengalami kerugian 139 miliar. Namun kemudian setelah pandemi, Rals sempat membaik dan menyentuh di harga 850. Dan di tahun-tahun berikutnya, Ramayana terus mengalami penurunan hingga di kuartal kedua tahun 2024, Rals makin terpuruk di harga 400. Apa yang menyebabkan harga saham Rals turun? Apakah Rals bisa kembali ke harga sebelumnya? PI dan VBP Rals saat ini masih tergolong murah. PI 6 kali dan VBP di bawah 1, namun ROE saat ini menurun hanya 8%. Tapi ini bukan hanya sekedar membahas fundamental. Laporan keuangan dan fundamental itu sangat penting, namun perkembangan dan masa depan suatu bisnis itu jauh lebih penting. Ingat, kita membeli saham bukan untuk 1 detik, 1 jam, atau beli pagi jual sore. Kita harus membuat target, dan target itu harus didasari oleh analisa yang mendalam, bukan spekulasi. Karena spekulasi itu judi. Memang benar, Lars kecil kemungkinan untuk PKPU. Namun, kecil juga kemungkinan untuk mendapatkan hasil maksimal jika membeli saham tersebut. Simpulan saya, apakah saham Lars masih layak dibeli? Dan ini hanya opini saya pribadi. Jika tidak ada perubahan besar-besaran dalam model bisnis, kecil kemungkinan harga saham bisa naik. Saat ini bisa dibilang Ramayana lagi jalan di tempat. PR yang besar bagi manajemen, bagaimana bisa caranya menghadapi tantangan dan perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja. Strategi apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan penjualan? Apalagi market segmen menengah ke bawah sudah banyak pemain-pemain yang besar yang berkompetisi dari segi kualitas dan harga yang terjangkau. Ditambah masuknya barang impor dari Cina, secara tidak langsung persaingan di segmen bawah semakin tinggi. Manajemen juga menyadari loyalitas konsumen menengah ke bawah terbentuk karena harga, bukan emosional. Semoga Rals menemukan formula untuk terus berinovasi agar para pemegang saham masih terus bertahan dengan mengharapkan dividen yang dijanjikan. Kinerja perusahaan sangat menentukan naik turunnya harga suatu saham. Untuk saat ini, ada baiknya menunggu momentum untuk membeli saham tersebut.